Udah. Puasa, puasa sebulan. Sebulan ya? 32 tahun. Lama puasa, puasa 32 tahun kita puasa, puasa, puasa dan akhirnya buka juga. Ih, apa tuh barusan? Kegembiraan kita. Wah, wih, juara, Juara akhirnya. akhirnya. Dan aduh, Nggak bisa berkata-kata nih kita nih. emang susah banget ya. Aduh, bayangin aja. Dari zaman gue 30 Akhirnya gue ngerasain juga tau. betul, akhirnya gue bisa menyaksikan bahwa timnas dapat emas. Iya, dulu kan lu udah 10 tahun kali ya? Belum. Oh, Masih TK gue. oh gitu. Itu pun nggak tahu bola itu apa gitu kan. Iya, makanya nih akhirnya gue mengalami juga timnas juara dan kalau ke final gue sering Ke final Sering ngalamin, kita ya. ngalamin, betul. Nah ini Nah, baru nih juara. Baru gue- Gimana nih Bang? Pendapat lu Bang? ya pendapat gue Apa? sok apa ya fantastic, amazing dan nggak bisa disampaikan lagi ya dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Karena ya seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya dengan permainan yang pas-pasan apa adanya, kita bisa menumbangkan Thailand gitu kan dengan berbagai kontroversinya nih gitu. Ya, itu mah nggak usah lah. Pokoknya mah Betul, dengan berbagai drama-dramanya yang terjadi, akhirnya kita bisa mengangkat emas. Gue tuh apa ya, terharu, ingin menangis dan segala macam gitu iya, ya. susah diungkapkan Iya, betul, dengan betul, kata-kata. betul. Gimana Jar? Nah, kan ada Fajar cetak gol ya. Iya bener, bukan Fajar set boy lagi. Apaan itu mah? Iya betul. Iya, maksudnya kan permainan imbang ya sebenarnya ya. Imbang. Imbang, Indonesia sempat unggul 2 gol, tapi memang di babak kedua ini luar biasa ya. Thailand harus, saya pikir Indonesia akan menurunkan ritme, akan bertahan, ternyata tidak. Iya betul. Tetap menyerang dan akhirnya bisa disamakan menjadi Oleh Thailand. 2-2. Iya betul. Dan memang yang perlu kita acungi jempol ini sekali lagi gue sebelum kita memenangkan pertandingan itu kan pernah disamakan ya, pernah disamakan menjadi 2-2. Itu. Ini prediksi gue ya kalah. Salah lagi. Kalah nih kayaknya nih. Itu dalam hati gue menggerutunya kayak gitu tuh. Waktu lawan Vietnam ya? Thailand. Oh, kemarin. Kemarin. Iyalah. Kan disamakan 2-2, biasanya kan mental kita kena nih. Tapi dengan luar biasa setelah turun minum untuk masuk ke babak perpanjangan waktu yang pertama, Jauh hari ya? ya serangan balik dan itu golnya sangat cantik dari Johari ya. Namanya jauh ya? Luar biasa iya. Maksudnya Jauh hari dia udah siapkan. Iya benar. jauh hari benar. Benar dia bisa aja. Jadi makanya kan jauh-jauh hari sudah siapkan, woi nanti gue akan cetak gol begini nih Bang, gitu Iya, katanya. bener luar biasa dia itu melewati kepalanya kiper gitu luar biasa ya. Golnya gol yang sangat amazing dah gitu. Iya, makanya gue berpikir ketika 2-2 itu kan sempat ada gaduh. Nah, gue nggak tahu tuh gaduh apa ya. Soalnya tidak diceritakan dengan jelas di TV nih. Iya kan? Ya, Iya dong, kalau maksudnya gaduhnya ya memang pertama kita di prank wasit. Banyak yang bilang di Iya. prank wasit. Soalnya kan ternyata peluitnya ini si wasit ini nanggung-nanggung nih. iya lu peluit memang udah pertandingannya habis atau pelanggaran. Iya, atau harusnya gitu kan. dibedain kan kalau peluit Emang harusnya beda itu kayaknya dia tegang juga dia tuh. Iya. Iyalah. ya itu kan Katanya harus Indonesia nggak pernah juara. Juara. juara Goblok. bener. Dan itu ya kita udah lengahnya itu untuk waktu pas menyamakan kedudukan itu Thailand ya kita lengahnya karena dianggap kita udah selesai dan selesai. sebagian sudah selebrasi ya. sebagian udah banyak. Jangan mereka yang di sono, di sini aja udah pada selebrasi. Iya, gua aja udah minum nih. Minum kopi. Oh iya, benar-benar ya. Aduh. Makanya luar biasa ya. Selamat buat seluruh pemain dan official pelatih siapapun itu. Iya, Pokoknya yang bertugas, yang berperan di dalam
semua pertandingan timnas Indonesia dan stakeholder yang ada, Iya. iyalah, maksudnya kan mereka diizinkan dari klubnya untuk ke timnas. Harus diizinkan lah. Ya, iya kan? Orang udah selesai kan. Ya kan kadang-kadang ada juga. Dan terima kasih kepada orang tua dari mereka nih yang melahirkan pemain-pemain yang Luar kemarin biasa. bermainnya luar biasa ya. Iya, perlu Dan- kita acungi jempol untuk Iya. beberapa pemain-pemain yang ikut di SEA Games ini. Cuma yang gua sesali nih, yang pertama di SEA Games ini hanya sebatas medali doang ya yang didapatkan. Harusnya ada tuh. Nanti kedepannya mungkin ya jadi usulan, mungkin kita dapat trofi. Karena selain emas mungkin ya. ini Bang, apa namanya event Cabur kan? ya, event ya. Iya, multi event, sorry. Iya. Untuk SEA Games ini kan multi event, tapi Iya. lu terpikir nggak hanya sekedar multi event seprestis itu ya? Seprestisius itu ya, luar Iya, biasa. makanya. Ya maksud gue tuh nanti kedepannya mungkin khusus di Asia Tenggara aja nih. Ya kalau mau dapat ya lu dapat AFF lah. Iya. Oke. Ya AFF kan nggak dapat medali juga. Hah? Nggak dapat medali, Tapi cuma kan dapat- trofi doang. Ya lu maunya apa berarti? Double. Double. Jadi medali emas ya. Nggak trofinya. ada emang. Masalahnya kan gini, sayang banget nih kayak pemain-pemain kayak si Fajar, Fatur Rahman, kemudian Ramadan Sananta. Ah. Kemudian dari Vietnam tuh siapa tuh? Nguyen Oh, Fantung. Fantung atau Iya, siapa iya, striker gitu ya, striker ya? Iya, itu kan 5 gol tuh. Ah. Mereka bertiga tuh menciptakan gol. Tapi nggak dapat apa-apa ya? Iya, nggak dapat apapun, uang saku pun mungkin nggak dapat. Kan dapat 500.000. Terus kayak Bagas Kava luar biasa sambil berdarah-darah, tapi dia ya akhirnya bisa menciptakan sejarah untuk bangsa kita gitu, bahwa kita bisa mendapatkan emas yang ketiga Yang sepanjang ketiga ya. pergelaran dari Tapi bukan masalah ketiga sih, lamanya nggak dapat sih sebenarnya. betul, lamanya nggak dapat karena Itu yang jadi masalah tuh. selama ini kan didominasi oleh Thailand. Dan Vietnam. Vietnam juga sebenarnya baru 3 emas ternyata kalau total keseluruhan yang dia Yang dia dapat ya. yang dapat, bahkan masih banyakkan Malaysia dibandingkan Vietnam juga. Bahkan yang gue emes itu ketika gue baca-baca tuh Myanmar lebih banyak 6 emas. Berarti dulu Myanmar jago ya main bolanya. Ya memang kalau Myanmar itu disebutkan oleh banyak komentator juga, emang dia bagus dulu, setara dengan Indonesia. Indonesia kan saat dulu bagus. Heeh. Jadi kayak misalkan dulu yang bisa dikatakan bagus itu ya Indonesia, Myanmar, sama Thailand ya mungkin ya. Thailand, dan kayaknya ini Singapura. Sorry. Malaysia. Malaysia, ya. Itu termasuk bagus, tapi memang dalam perjalanannya Vietnam mampu Datang mengejar nih, atau iya. menyamakan Indonesia, Bahkan melebihi kadang. melebihi, dan dia menyamakan Thailand ya. Betul. Nah, ya. untuk Malaysia ini sendiri sih cenderung agak turun termasuk dengan ini Myanmar gitu loh. Betul. Yang paling parah kan Myanmar nih menjadi bulan-bulanan Saat ini ya, dulu. Untuk saat ini ya iya. betul, Myanmar ya yang Iya. yang dapat promonya siapa malam ini ya? Enggak, kemarin lah Vietnam lah. Vietnam ya dapat Iya. promo ya. Masa Myanmar dah. Ya siapa tahu gitu kan mau jadi ini kan. Iyalah, tapi intinya luar biasa ya. Udah mendapatkan medali emas, itu yang ditunggu-tunggu, dan kayaknya peran dari Ketua Umum PSSI itu untuk kali ini sih gue lihat kayaknya sangat-sangat berpengaruh. Iya. Karena ketika selepas pertandingan lawan Vietnam itu kayaknya dia nanya, berani nggak lawan Thailand gitu. Betul. Jadi kayak di inilah di apa sih istilahnya? Dimotivasi secara tidak langsung ya. Secara tidak dimotivasi, berani nggak? Jadi- kalau lu misalkan ini kan namanya udah mental aja. Kalau lu punya mental, lu berani lari gitu kata dia. Betul, Tapi betul. kalau lu nggak berani lari, berarti lu nggak punya mental. Betul. Jangan berpikir apa hasilnya, tapi lu lakukan yang terbaik terbaik. untuk Indonesia. Gitu. Hebat Pak Erik, luar biasa. Kaget kan? Aduh. Jadi luar biasa, mantap ya untuk timnas. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk kontingen timnas Indonesia, khususnya cabur sepak bola. cabur sepak bola Indonesia ya, dan kita perlu apresiasi mungkin kalau Fajar, Fatur Rahman, Ramadan Ya di sini Sananta, aja kasih duitnya lah. kita berikan apresiasi sebesar-besar nih untuk pemerintah nih. dari pemerintah. Kan dari sana tuh nggak ada kan, maksudnya di Ya emang nggak ada kalau emang nggak kayak ada. gitu kan cuman Iya. tuan rumah hanya menyiapkan medali aja. Betul, seperti itu. Yang kita harapan kita nanti ya di sinilah diberikan apresiasi Coba ya. sebesar-besarnya. Kalau yang 91 dikasih 100.000, yang sekarang berapa nih? 100.000 sampai sekarang kan masih Iya. ada tuh dapat Iya. ya untuk Makanya. untuk yang nah ini berapa nih?
Apa kasih rumah satu-satu ya make sense juga Satu rumah make sense lah. Ya, satu rumah satu-satu make sense lah kalau menurut gue karena ini rumah kan bisa untuk kenang-kenangan jangka panjang nih kalau rumah gitu. Atau sekiranya membebankan negara bisa dilimpahkan ke daerah-daerah, itu kan mereka asal dari mana lu dikasih dari daerah itu. Betul. Ya betul. Sebenarnya Iya kan kalau rumah kalau menurut gue worth it lah untuk rumah satu orang dan nanti ditanya aja lu mau rumah di daerah mana yang sekiranya. Ya nggak usah gitu juga, yang penting Ya maksudnya berasal dari kelayakan. daerahnya, iya, dari Iyalah. kelayakannya, tentunya dari yang Kelayakannya. layak juga kan. Betul. Kalau yang dulu mungkin 100.000 sampai sekarang mengalir kayak amal jariah, sodako ya. kayak sedekah. Kalau rumah kan misalnya sampai dia meninggal pun, gua meninggal nih, misalnya nih, Ya. berakhir udah pensiun, meninggal nih di rumah yang dimana ini menjadi prestise sama menjadi kebanggaan ketika gue dapat medali emas itu yang ya siapa yang nggak bangga gitu. Lu tumbuh di situ misalnya, besar di situ, punya keluarga di situ, dan sampai meninggal di situ di rumah yang memang Lu dapatkan dengan jerih payah ya. sampai berdarah-darah gitu kan. Iya, kayak Isinya- Bagas Kava. Iya, berdarah-darah, kemudian ya itu menjadi salah satu sejarah yang kalau orang-orang yang mengerti bagaimana itu sebuah perjuangan yang ini pasti akan menghargai pemberian dari pemerintah apapun bentuk rumahnya. Nah iya dong. Iya kan, misalnya rumahnya mau tipe 36, tipe Ya berapa? udah, kan nanti lu punya duit bangun lagi. Iya, bisa dibesarin lagi kan, Iya. semewah mungkin gitu kan. Makanya ini kebukti nih bang, kerja keras Tidak mengkhianati. Hasil. Yang mengkhianati siapa? yang mengkhianati. Yang punya kepentingan. Ini kayaknya udah mulai ini nih. Ya mudah-mudahan sih ini tsunami trofi ya. Iya. Sebenarnya trofi. Ya mudah-mudahan lebih membaik ya permainannya. Kita tidak sedang berbicara siapa pelatihnya, siapa pemainnya, tapi kita berbicara timnas Indonesia. Betul. Saat ini rezekinya lagi dimiliki oleh Coach Indra. yang memang berturut-turut di semua ajang dia bisa mempersembahkan Kelompok umur ya, kelompok umur ya. Dulu Evan Dimas U19, AFF, kemudian di U22 AFF 2018 ya. 2018. Nah ini jadi juara, kemudian sekarang di SEA Games yang ini merupakan penantian yang paling lama. Dan memang penantian yang memang sangat diidamkan oleh semua orang yang ada di negara kita ini. Akhirnya bisa didapatkan juga dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah mungkin satu catatannya itu harusnya besok-besok lagi kalau harus diperhatikan tuh. Betul. Ketika ada peluit itu peluit apa dilihat dulu, jangan buru-buru selebrasi taunya kebobolan Ya, kan gitu. ya untungnya kan kita menang nih. Untung iya. Untungnya kita menang nih, walaupun dengan berbagai dramanya yang terjadi. Tapi gitu lu kan. kemarin kira-kira berpikir gimana tuh pas waktu 2-2 tuh? Aduh, gue bilang tadi itu pasti, aduh, kayaknya jatuh nih mentalnya. Kalau udah kena mental pasti Repot ya? repot nih. Ternyata untungnya ketika baru menit-menit pertama ada serangan, langsung ada gol dari Irfan Johari, kemudian berikutnya Ada insiden sih kalau menurut gue Ya, sih, lebih kepada yang kartu merah si Komang sama kiper Thailandnya itu sendiri tuh. ya itu mah make sense lah, karena mereka sebelumnya kan menjadi provokasi juga. Iya, maksudnya atas itu berpengaruh juga gitu loh. Betul. Tapi sih kalau menurut gue apapun hasilnya, karena kan benar-benar Thailand pengen memaksakan untuk kedudukan itu adalah imbang ya. Iya. Ya setelah itu hasilnya seperti apa ya, ya terima aja lah itu mah udah kan. Betul. Jadi selamat untuk Timnas Indonesia sekali lagi. Selamat mulu ya. Iya, kita nggak bisa berkata-kata lagi nih. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Jaga terus merah putih teman-teman, dimanapun kalian berkompetisi, dimanapun ada di negara manapun, jangan biarkan merah putih dilecehkan oleh bangsa-bangsa yang memang tidak bertanggung jawab. yang memang rendah tuh. Aduh. Iyalah, kayak kemarin kan masa
waktu di Kamboja itu sendiri kan sering terjadi tuh merah putih dibalikan lah posisinya kan. Aduh. Iya, jadi iya sebenarnya sih. Dan itu bukan eventnya, kejadian ini kan bukan sekali dua kali merah putih itu dilecehkan oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa gitu kan? Berarti kan kita harus lebih berani lagi. Benar-benar, Bang. Kalau gue jujur ya ngelihat pertandingan kemarin, gue kan nggak berbicara lagi masalah taktik ya, itu bodo amat lah, terserah. Betul. Lu mau main kayak apa, yang penting menang. Betul. Perkara mau main bertahan, tapi buktinya nggak main bertahan sih. Tapi perkara mungkin ya banyak missnya itu, mungkin kayak contoh peluangnya Witan itu satu. Tapi di sisi lain pemain-pemain Indonesia itu emang bener-bener ya, karena mungkin Jawa sentris gitu kalau gue bilang. Iya betul. Maksudnya Jawa sentris tuh gini loh. Ini menurut gue ya. Jadi lebih kepada ketika lu dilanggar, diprovokasi, lu itu nggak fight gitu loh. Iya. Jadi lu tuh kayaknya diem. Oh ya udah ya. Kayak kurang lebih kayak seperti itulah. Jadi dulu kan yang buat fight, buat menggelora itu kan menggelori di semua timnas itu. Misalkan dulu di 2011 tuh ada Wanggai nih. ya. Ya, kalau ini kan sama Tibo. Iya, Tibo yang jadi dilanggar tuh bisa fight, bisa. Lu harus berani gitu loh maksudnya. Komplain, berani ini ke wasit, walaupun yang asal jangan berlebihan ya, lah ya. asal jangan berlebihan kan. Enggak, ini gue ngelihat pertandingan kemarin tuh. Jadi kita kayaknya kok banyak banget jadi provokasi sama pemainnya, terutama sama si itu tuh Jonathan Hamdi. Jonathan Kemdi ya. Kemdi akhirnya dia kena kartu merah, dan mungkin ini perpisahan yang terbaik untuk dia tuh. Sebelumnya karena kan dia mau pensiun katanya kalau memang benar dapat emas ya. Kalau bukan kalau nggak dapat emas dia mau pensiun katanya kan. Memang, dan itu terjadi memang. Terjadi ya. Dia dapat kartu merah juga. Iya, itu sebuah perpisahan yang selamat untuk Jonathan Kemdi. Nah, iya, cuman maksud gue tuh kayak pemain Thailand, pemain Vietnam itu provokatif gitu loh. Betul. Apa yang dilakukan itu provokatif ya. Betul. Berarti orangnya provokator jatuhnya. Betul. Ya. Makanya kita pun seharusnya kan lebih smart lagi dan lebih smart, betul. Lu tinggalin kayak apa, jangan lu tanggepin gitu. Jangan lu marah juga gitu loh. Iya, betul. Aduh, itu sih mungkin yang harus lebih diperhatikan kalau menurut gue. Karena itu kadang-kadang merugikan gitu. Merugikannya itu kita diprovokasi, kitanya marah, mereka seneng lah gitu. Betul. Dan itu menunjukkan kita seperti bangsa yang kecil gitu kan. Kalau memang kita diprovokasi, kalau sebagai bangsa yang besar, bukan dengan emosi menyelesaikannya, tapi dengan kesabaran yang memang ditunjukkan dengan prestasi yang besar. Iyalah, lu kalau ngomong kesabaran, sabar itu nggak pernah habis. Betul. Ya kan? Betul. Jangan curhat dong. Ya emang iya kan. Kalau kesabaran itu habis gimana coba? Betul. Jadi harus ya sekarang untuk Indonesia sekali lagi ini ajang memang untuk pembuktian kepada dunia tadi langsung, khususnya untuk Asia Tenggara. ASEAN lah ya. ASEAN, bahwa kita tidak bisa diremehkan, bahwa kita sekarang pun di peringkat perolehan medali pun udah peringkat ketiga ya sekarang. Ketiga ya. Walaupun tapi kan untuk emas 69 itu tercapai. Masnya ya? udah 70 lebih. 70 lebih ya. Masnya udah 70 lebih. Bahkan mungkin 80 kali sekarang nih. Udah mau 80-an kali. Soalnya 70 itu kemarin waktu hari Selasa. Hari Selasa. 70 ya, udah nyampe 70. Intinya targetnya tercapai ya. Targetnya tercapai bahkan lebih, dan itu sesuai dengan harapan presiden itu, bahwa emas minimal sama dan bahkan lebih yang kita dapatkan di SEA Games kali ini. Dan sekali lagi big applause saja deh untuk timnas Indonesia ya. Kita salut walaupun dengan permainan yang memang apa adanya, memang apa adanya. Tapi harus diakui bahwa untuk Thailand dan Vietnam, menurut gue ya, tanpa mengecilkan pemain Indonesia yang sudah telah berjuang berdarah-darah, itu kayaknya memang tidak sebagus musim-musim sebelumnya. Betul. Jadi lu tahu sendiri dah, kalau pemain Thailand itu megang bola dari detik pertama itu fight-nya sampai akhir, apalagi pokoknya lu press, apalagi kalau lawan timnas Indonesia tuh biasanya. Itu semangatnya tuh berlipat-lipat ya. Entah mungkin ingin menunjukkan kepada bahwa kita sebagai bangsa yang besar, dan dia katanya lu boleh bangsa besar tapi bolanya tidak lebih besar daripada gue katanya. Mungkin gitu ya, mungkin soalnya ketika lawan Vietnam lawan Indonesia, siapapun
negaranya, mau Kamboja, kayak kemarin kan Kamboja pun sampai fight-nya berlebihan banget kata gue. Bener, bukan lebih lah itu ya. Lebay gitu, cenderung ke lebay, bahkan udah nggak tahu lolos pun dia masih berlaku kasar segala macem gitu kan Kamboja kemarin. Kemudian Malaysia 2011 kita main sebagai tuan rumah di Senayan, kita udah prediksi kita akan menjadi juara. Imbang ya? Itu bintang-bintang semua yang turun pada saat itu. Ada Badrol, ada Gunawan, ini kita. Cahyo, Wah, udah banyak itu. Iya, banyak pokoknya ya. Itu ada Tibo, ada Wanggai, kemudian ada juga nih Diego Michel nih. Waktu itu sempat main juga di situ. Iya. Itu pemain-pemain bintang semua dan itu bagus-bagus semua dan itu kita udah masuk ke final. Tapi ketika Malaysia, dan itu di penyisihannya Malaysia itu dibantai sama kita 4-1. Kalau tidak salah ya 4-1 atau berapa gitu, 4 apa 5-1 gitu. Pokoknya skornya tuh lebih dari 3. Tapi ketika di final Malaysia bisa membalikan keadaan, bahkan kita keteteran dan akhirnya ada penalti dan kita kalah itu. Oke. Lagi-lagi perak dan ini ya pokoknya mah kalau menurut gue sih melihat 2023 dan 2011 itu kalau menurut gue ya sisi dari pemain-pemain bintang itu lebih banyak 2011. Betul, 2011. Kalau yang sekarang itu malah kayak kalau kita lihat dari sisi persiapan itu adalah kurang. Jadi kayaknya nggak meyakinkan juga kalau sih. Sekarang kan memang gini, ini tim atau pemain yang diambil ini kan istilahnya lapis kedua dari ajang Piala Dunia yang batal terselenggara di kita. Bukan lapis kedua lah, Bang. Ya kurang lebih beda usia, Bang. Iya. Iya beda, dong. Ya enggak kan, lah. Istilahnya kan banyak. Mungkin begini bahasanya. Usianya sih ketika jauh-jauh amat. Gini. Kayak Marcelo Ferdinand aja baru 18-19 tahun kan masih main di situ. Maksudnya usia itu bukan jadi patokan maksud gue. Bukan. Mungkin bahasanya bukan begitu. Kalau itu gue kurang setuju soalnya kan yang bermain sekarang di U22 itu kan banyak juga yang usianya udah 20-an lebih kan gitu. Oh iya, kalau lebih mungkin bahasanya begini bahwa timnas yang berangkat ke SEA Games ini bukan prioritas. Iya, bukan yang diprioritaskan sama. Berarti kan kurang lebih ya Indra Safri mengambil pemain-pemain yang memang sisaan dari bukan sisaan. Ya bukan sisaan lah. Emang karena dia nggak diajak karena usianya udah lewat. Hoki Caraka emang udah lewat. Hoki Caraka. Ya, itu nggak terpilih itu. Terus maksud gue begini, pasti kan proyeknya bukan pemain-pemain itu. Enggak lah, gitu kalau itu bukan itu. Jadi sekali lagi memang kejelian dari Indra Safri juga dengan pemain-pemain yang kalau menurut gue lebih kepada memang ya itu tadi pemain-pemain yang dia pilih ini memang pemain-pemain bukan masalah sisaan ya, artinya dia memang mengkombinasinya bagus saja gitu. Iya, pertama bagus. Bahwa yang selanjutnya ya seharusnya kan SEA Games ini Rizky Ridho itu nggak main di SEA Games kan, harusnya mah diproyeksikan memang untuk Piala Dunia harusnya Rizky Ridho. Enggak lah, dia berapa usianya udah? 20-an kan, baru 20. Udah 22 dia. Ya kan kalau enggak lah, Bang. Ya nggak bisa lewat dari itu kelahiran paling tua 2003. Oh, yang dua itu yang Iya dong, iya. Dia under 20. Kalau di bawah 20 dia masih bisa. Berarti Ferrari. Ferrari, Marcelo Ferdinand itu masih bisa. Di Piala Dunia ya. Iya. Ya berarti kan yang mungkin makanya bahasanya tadi yang perlu gue ralat bahwa yang di SEA Games ini itu tidak prioritas. Iya, jadi ketika lu berangkat ke SEA Games itu bukan prioritas, karena prioritas lu adalah di Piala Dunia U20 yang berpiala dunia. Dan memang ternyata dibatalin, akhirnya pemain Marcelo Ferdinand mau nggak mau. Nah, ini Marcelo Ferdinand ditarik, kemudian dikombinasi dengan yang tua-tua dalam artian 22 gitu ya. Ya Rizky Ridho udah lewat segitulah. Aduh, luar biasa. Jadi, tapi ya apapun selagi-lagi memang ya apapun katanya banyak orang bilang lokal pride. Enggak lah, udah nggak usah ngomong kayak gitulah. Tapi memang sekali lagi ya itu mah rezekinya aja. Rezeki memang, dan memang
ya hokinya besar banget untuk tahun ini, dan cocok logi kita yang disampaikan di video sebelumnya sampai ya. Sesuai ya. Oh iya ya. Argentina juara, Napoli juara, Indonesia pun juara. Kita Iya. pernah nyampaikan seperti itu. Cocok Dan logi. satu lagi, jadi Indra Safri atau Coach IS nih bisa menggagalkan prediksi kita. Luar biasa kan? Betul. LS3 TV. Kita prediksinya mungkin dapat perunggu, ada ternyata gagal semua. gagal. prediksi. Bagus gitu Bagus loh. ya, bagus. Maksudnya kan kita ngelihat realistis dalam artinya memang pemainnya nggak bagus-bagus amat. Jangan kita yang mendengar. Mereka yang melihat aja memang ya Gregetan. biasa aja gitu. Iya, gregetan. Nggak bagus-bagus amat. Ya mungkin dulu yang di event-event sebelumnya pemain-pemain ini sangat perform, sangat bagus, tapi kemarin ya banyak yang Ya miss. contoh kayak Witan aja bener-bener nggak cetak gol kan? Betul, nggak cetak Iya, gol itu dan sebuah keanehan loh. iya, itu entahlah semenjak Bagi-bagi dia, Witan ya. Iya, semenjak dia pulang dari luar negeri kemudian Semenjak dia main- nikah. Enggak. Loyo kayaknya. Aduh, coba diasah lagi skill dan layanannya Witan, karena ini Indonesia Witan- masih butuh Anda. Iya, ini Iya dong. Ini sampai 5 tahun ke depan itu Oh, masih melebih lah itu. ya ini tuh Kalau makanya- lu konsisten, iya minimal 5 tahun, minimal. 5 tahun kan, 5 tahun ke depan itu Dia kalau nggak pasti- salah baru 21 dia. iya 21 dia masih 21 ya, Kalau nggak salah ya. bukan nggak salah, emang bener. Dan dia yang paling senior di timnas kemarin. Betul, Udah 3 kali ikut SEA Games. betul, dan Dia udah dapat semua ya? udah dapat semua nih Witan nih, AFF dapat. Bukan itu. Apa tuh? SEA Games. Oh, SEA Emas Games. dapat, perak dapat, perunggu dapat. Oh, Gila iya. kali ya. Oh iya benar. Yang mudah-mudahan bisa di Aduh. maintain prestasinya Dan jangan ini Bang, menurun. satu Bang. Jangan puas diri. Ini yang sudah-sudah, silahkan kalian Nikmati, bersukaria, bersukacita, bergembira, Tapi, berselebrasi. ya hanya untuk sebulan ini aja. Sebulan aja. Setelah itu kembali ke Kedepannya. liga, dan ingat nanti di Januari ada target yang harus dicapai lagi. Betul, Oke? yaitu Piala Asia ya. Asia ya. Betul. Untuk senior nih, senior ya. Iya, Asia ya, betul. kita Ya. sih nggak bicara senior apa karena tidak menutup kemungkinan pemain-pemain ini akan terpanggil. Oh iya pasti, Iya kan? pasti, Iya dong. pasti betul. Gue pikir sih kayak Fahrudin kayaknya selesai lah. Farudin udah selesai, mungkin ya. Soalnya Rizky Ridhonya bagus Bang. Wah, Rizky Ridho bagus ya. Ngelitnya bagus. Untuk event ini dia cocok lah jadi kapten ya. Cuman dia gagal penalti aja. Iya kan? Iya benar. Ya itu Gagal final. pelajaran gitu. Pelajaran, nggak apa-apa. Gagal penalti, ketika ada penalti berikutnya dia nggak egois, dia Ya mungkin kasih. ke pelatih-pelatih berikutnya next kalau memang ada penalti tidak harus kapten juga kan. Nggak harus. Ambil, seperti Lu itu. cari aja pemain yang paling bagus, yang Iya. pasti-pasti Yang aja. Final ticker yang memang harus ditunjuk ya, tendangan bebas siapa, tendangan penjuru siapa, dan penalti Itu kayaknya agak sedikit juga miss itu siapa. kemarin. Harusnya begitu. Iya. Kedepannya mungkin ya usulan dari kita untuk pelatih-pelatih siapapun yang menangani dari timnas gitu. Oke, mungkin itu Oke, aja. itu aja Bang. Cuap-cuap kita, kegembiraan kita sebagai apresiasi kepada timnas. Sekali lagi Selamat ya. untuk kita semua yang telah mendapatkan emas, dan Semoga sampai Indonesia dengan selamat. iya Oke? betul. Iya dong, kan mereka belum pulang. Oke, kita pulang. Oke ya. Apapun teman-teman, yang terjadi, jangan kita lupa harus tetap bersyukur.